Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Wicaksono dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Kelas C. Pada video ini saya akan mereview materi dari Bapak Syaiful Mujab tentang filsafat umum. Definisi filsafat. Ada definisi secara etimologi, dan ada definisi secara terminologi. Pengertian filsafat secara etimologi. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philein, philos yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Sehingga seorang filosof adalah pencinta, pendamba atau pencari kebijaksanaan. Sedangkan, pengertian filsafat secara umum atau terminologi, yaitu kebijaksanaan hidup untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh, rasionalis dan mendalam berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah dengan menggunakan akal dan logika pikiran manusia. Dan masih banyak lagi definisi filsafat menurut para pakar filsafat. Namun di sini saya akan langsung menyimpulkan definisi filsafat. Jadi, filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk menemukan hakikat suatu kebenaran yang ada melalui penggunaan kemampuan akal secara optimal. Kebenaran yang dihasilkan oleh pemikiran filsafat adalah jawaban dalam bentuk gagasan atau ide. Ciri-ciri filsafat. Filsafat memiliki 3 ciri utama, yang pertama yaitu universal atau menyeluruh. Yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua adalah radikal atau mendasar. Yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Dan yang terakhir adalah sistematis. Yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Beberapa ahli lain juga menambahkan ciri-ciri lain, yaitu deskriptif. Ialah suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. Kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu, termasuk hasil filsafat, dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas, yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian kebenaran, kelayakan dan kebaikan. Spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan dan pengandaian dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamatan lahiriah. Contoh, ada 5 orang buta yang mendebatkan terkait bentuk gajah. Dari 5 orang tersebut, masing-masing memegang salah satu anggota tubuh gajah yang berbeda, otomatis yang didefinisikan juga berbeda. Kita tidak bisa menilai dengan menyalahkannya karena semua itu benar, menurut perspektif masing-masing orang buta tersebut. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa pemikiran orang itu berbeda-beda. Dan kita diharapkan bisa mengambil langkah yang bijaksana. Itulah mengapa pentingnya kita mempelajari ilmu filsafat. Adapun tujuan mempelajari filsafat, yaitu, filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Dengan hal ini maka manusia dapat memiliki pandangan yang luas dan dapat terhindar dari egosentrisme. Selain itu, filsafat juga bertujuan membentuk sifat kritis. Sebagai pemecahan masalah, membantu kemampuan analisis, dan menambah pengalaman. Sekian review dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.